Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati kita semua, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita, penjelasan atau tafsir kitab Munajat, yaitu malam ini masih berada pada halaman ke-25. Doanya yang berbunyi, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Doa ini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 93 dan ayat 94. 93-nya berbunyi Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, itu 93. 94-nya Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin, dalam surah Al-Mu'minun ayat 93 dan 94. Dari doa ini kita bisa memahaminya secara bahasa bahwa di situ kita meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita jikalau Allah mau mengajak orang zalim, mau menyiksa orang yang zalim, kita minta kepada Allah supaya kita ini tidak berada di antara mereka. Agar apa? Agar ketika siksaan Allah itu turun kepada orang zalim, kita tidak terkena imbasnya. Memang yang namanya azab, yang namanya siksaan itu turunnya kepada orang zalim. Tapi kalau orang zalim itu berada di satu daerah dan kemudian kita berada juga di daerah itu, maka pasti kita akan terkena imbas daripada azab atau siksaan Allah. Pasti kena. Maka supaya Allah
memberikan isyarat kepada kita, memberitahu dengan bahasa-bahasanya, isyaratnya kepada kita agar nanti Allah akan menurunkan azab lalu kita tahu, atau Allah memindahkan kita lebih dahulu dari tempat itu. Nah, doanya ini supaya Allah menjauhkan kita terlebih dahulu, sehingga ketika azab diturunkan oleh Allah kita tidak terkena imbas daripada azab itu, daripada siksa itu. Nah, kita ini kan pasti ingin selamat semua. Dan memang kalau dengan doa ini pun tetap kita terkena imbas daripada azab atau siksaan itu, maka sesungguhnya azab dan siksaan itu bagi kita yang beriman bukan azab, bukan siksaan. Karena azab dan siksaan itu sesungguhnya hanya untuk orang-orang zalim. Kita yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang ibadahnya rajin kepada Allah, jikalau terkena azab, imbas dari azab itu, maka sesungguhnya itu bukan azab bagi kita, tapi itu adalah ujian untuk mengangkat derajat kita. Jadi beda. Azabnya turunnya ke satu daerah misalnya, ke satu tempat turun. Di tempat ini macam-macam manusia keadaannya. Ada yang zalim, ada yang soleh, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang macam-macam. Maka sesungguhnya ketika azab atau siksa itu turun sebenarnya untuk orang zalim, untuk orang jahat saja. Kita sebenarnya tidak, tapi karena berada di situ lalu kena juga. Maka kenanya kita ini di sisi Allah sebenarnya adalah sebagai ujian untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kalaupun memang kena juga, tapi mudah-mudahan dengan perantara doa ini, sebelum Allah turunkan azabnya, sebelum Allah turunkan siksaannya, Allah terlebih dahulu memindahkan kita, ya dengan cara Allah memindahkannya. Entah kita ini ada tiba-tiba di mutasi orangkah, umpamanya tuh, kita tidak tahu di balik itu sebenarnya Allah ingin menjauhkan kita daripada Allah akan menurunkan azab. Bisa jadi berkat doa ini. Kemudian doa berikutnya, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Doa ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun, masih surah Al-Mu'minun. Ayatnya ayat 97 dan 98. Kalau yang tadi 93 dan 94. Yang ini 97 98. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, itu ayat 97-nya. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, itu ayat 98. Paling bawah halaman 25. Dari artinya bisa kita baca sih. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Kedatangan setan itu kepada kita. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Satu, minta supaya kita ini dijauhkan atau diberikan kekuatan ketika setan-setan itu membisikkan kepada kita.
Kita nih pasti dapat bisikan setan tuh pasti. Dan hebatnya setan itu membisikkan tuh ke nafsu kita. Itu bisikan setan tuh. Maka kalau sudah terpengaruh dengan bisikan setan, pasti arahnya kepada perbuatan dosa. Ada orang menyakiti kita umpamanya, harusnya secara ilmu agama orang yang menyakiti itu dimaafkan, harusnya. Tapi karena ada bisikan setan di situ, balas ya setan. Tuhan bisikan setan. Bahkan setan membisikkan, ganali balasannya, ganali. Itu bisikan terus, bisiki kita. Orang menyambat sekali, kita balas 10 kali balasannya. Kenapa? Bisikan setan ada masuk. Nah, supaya kita ini tidak terpengaruh dengan bisikan setan, baca doa ini. Supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menangkal bisikan-bisikan setan. Memang bisikan itu pasti datang, pasti ada, tapi setidaknya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan setan itu. Setan itu memang sedikit-sedikit ya bisikinya. Ayo sedikit ya, kata bapak sedikit ya. Coba aja. Nah, kayak itu kadang-kadang setan sudah sedikit, nah kata bapak kalau ya tambahi lagi. Nah itu setan bisikan. Bagaimana setan membisiki kita? Akhirnya apa? Kita terjerumus mengikuti rayuan atau bisikan setan. Kan tidak usah kita manusia biasa, nabi-nabi itu terpengaruh juga dengan bisikan setan.